Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Aulia Siregar, MPM 20140013, Prodi PGSD kelas 2C semester 2. Di sini saya akan membuat video presentasi saya dengan mata kuliah pembelajaran PKN kelas rendah. Di sini saya akan membahas pembahasan yang berjudul dengan mengembangkan kurikulum PKN sesuai dengan prinsip KTSP. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan yang sudah saya sebutkan judulnya yang tadi. Oke, di sini langsung saja saya akan menjelaskan pembahasan mengembangkan kurikulum PKN sesuai dengan prinsip KTSP. Langsung saja yang pertama yaitu pembahasannya A. Analisis isi kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum merupakan seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan mengajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyediaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan untuk pendidikan tertentu. KTSP ini merupakan atau singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diberlakukan Departemen Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Kemudian KTSP ini juga memiliki jenjang untuk pendidikan dasar dikembangkan oleh sekolah, komite sekolah dengan berpedoman pada standar isi dan standar kompetisi lulusan serta panduan penyusunan. Kurikulum yang diterbitkan oleh berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki potensi serta untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi warga negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab. Kemudian KTSP ini juga dikembangkan untuk memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik serta kepentingan nasional dan daerah untuk mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di mana antara kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi serta jenis pendidikan dengan tanpa membedakan suku, agama, dan antar golongan atau sara, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender, sehingga sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari itu, kita juga harus mengetahui adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusun KTSP sebagai berikut. Yang pertama atau nomor 1, peningkatan iman dan takwa peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentuk kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak yang mulia, terutama pada mata pelajaran agama dan PKN. Yang selanjutnya, yang kedua, peningkatan potensi kecerdasan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Peningkatan potensi ini merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia serta holistik yang memungkinkan potensi diri atau aktif, kognitif, psikomotorik berkembang secara optimal. Yang kemudian nomor 3, perkembangan iptek dan seni. Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis
pengetahuan. Kemudian yang keempat yaitu dinamika perkembangan global. Pendidikan harus menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Yang kelima yaitu persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kesatuan bangsa kurikulum harus mendorong berkembangnya wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk masyarakat. Selanjutnya yang keenam yaitu kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat ini, kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat harus lebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya daerah dan bangsa lainnya. Kemudian di sini kita akan membahas yang B yaitu kelebihan kurikulum 2006 atau KTSP. Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia memiliki kelebihannya masing-masing tergantung pada situasi dan kondisi pada saat kurikulum diberlakukan. Kelebihan KTSP ini antara lain yaitu 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam pendidikan, yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksana kurikulum di masa lalunya. Kemudian yang kedua yaitu mendorong guru, kepala sekolah dan pihak manajemen untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program pendidikan. Dengan berpijak pada panduan KTSP sekolah, diberi kebebasan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum sekolah sesuai dengan situasi. Yang ketiga yaitu KTSP sangat memungkinkan bagi tiap sekolah untuk mengembangkan pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. KTSP menitik beratkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap paling membutuhkan. Yang keempat yaitu KTSP mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Yang kelima yaitu KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Dari itu yang selanjutnya yang tadi saya sudah menjelaskan kelebihan. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan yang C yaitu kelemahan kurikulum 2006 yaitu atau KTSP. Setiap kurikulum diberlakukan di Indonesia, maka di sini kita juga akan mengetahui kelemahannya. Yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Pola penerapan KTSP terbentur pola masih minimnya kualitas guru. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dan pelaksanaan KTSP. Yang ketiga yaitu masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktek pelaksanaannya di lapangan. Masih rendahnya kuantitas guru yang diharapkan mampu memahami dan menguasai KTSP dapat disebabkan oleh pelaksanaan. Yang kemudian KTSP dapat disebabkan karena pelaksanaan sosial masih banyak
secara menyeluruh. Yang terakhir yaitu 4. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran berdampak pada pendapatan guru. Oke, saya sudah menjelaskan beberapa pembahasan kita dengan judul besarnya yang tadi, mengembangkan kurikulum PKN sesuai dengan prinsip KTSP. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.